Silakan duduk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini banyak sekali ketakutan, kekhawatiran ya saudara. Bukankah sejak pertengahan tahun 25, kita sudah dibayang-bayangi ketakutan. Berita-berita yang menakutkan, ramalan-ramalan untuk tahun 26 akan banyak kesusahan, akan banyak kecelakaan, banyak masalah. Bukankah itu yang terjadi saat ini? Saudaraku yang dikasih, satu contoh dalam kehidupan yang saya alami saudara. Di Pulau Bali, saya dari Bali ya saudara. Biasanya Bali itu enggak pernah banjir saudara. Tapi saudaraku, saya tidak membenarkan lamaran. Saya tidak menyetujui apa yang dikatakan bahwa tahun 26 adalah tahun kesukaran. Tahun kesusahan bagi kita. Memang itu terjadi, tetapi saudara di Bali, pada saat ini saudara, Bali sering dilanda banjir. Beberapa waktu yang lalu banjir besar menimpa Bali saudara. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, saya tidak menyombongkan diri. Tapi ini pengalaman pribadi saya sebagai orang tua yang cinta Tuhan. Yang sangat berharap menaruh hidup saya hanya di tangan Tuhan. Waktu itu hujan lebat saudara. Ya, air sudah sampai seleher. Yang aneh saudara, dari 1 sampai 8 itu air sudah sampai di leher. Bule-bule yang ada di hotel di daerah situ lari ke daerah tempat kami nomor 9. Dan 10 seterusnya sampai di ujung jalan itu air sama seleher. Tapi puji Tuhan saudara, semua karyawan di tempat anak saya mengatakan, Oma jangan kemana-mana, jangan pokoknya duduk di sini, kamu tenang, aku punya Tuhan. Saya katakan gitu saudara, Mama siap-siap loh Ma, nanti aku gendong. Kata, gak usah digendong, aku punya Tuhan yang gendong nanti. Saya katakan gitu, saya tetap duduk tenang saudara, sambil melihat bule-bule yang mulai datang ke tempat kami, ikut nunut saudara. Yang ajaib. Tapi ini benar-benar satu kenyataan saudara. Di situ ada anak Tuhan. Di situ ada tangisan kita. Allah menyelamatkan. Mengapa? Karena 1 sampai 8 itu banjir. Setelah 9 banjir. Di depan jalan ini saudara. Itu banjir saudara. Sudah di stop. Ya mobil-mobil sudah banyak yang terbawa arus. Tapi mengapa? Di daerah nomor 9. Itu benar-benar kering, menjadi tempat berkumpulnya bule-bule di situ saudara. Di situ saya menangis sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Engkau menyelamatkan kami luar biasa. Sampai detik ini, dalam beberapa waktu ini, Bali masih sering dilanda banjir. Dan selalu berulang dan berulang saudara, di tempat 9, itu tidak ada air, kering saudara. Disitulah kita perlu mempunyai iman yang kuat saudara. Karena iman yang kuat itu meluputkan kita dari bahaya. Ramalan apapun yang datang buat kita, kesulitan apapun saudara. Sekarang ekonomi ya saudara, apa-apa naik ya Pak Honggo, pastinya plastik berdampak ya Pak Honggo. Saya tahu semua ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan terbawa ketakutan. Ya, setiap masalah yang kita hadapi itu sama. Kalau saudara menghadapi masalah, saya pun menghadapi masalah. Tapi yang Tuhan lihat, iman kita saudara. Kalau iman kita kuat, seperti di Ibrani 11 ya. Di situ ada tokoh-tokoh iman, ya, iman yang menjadi pahlawan iman yang kuat, saudara. Saya belajar di tempat itu, karena itu saya tadi katakan, El Shaddai, Allah menolong kita. Jangan ada ketakutan. Ketakutan itu menutup iman kita, menutup pertolongan Tuhan tidak sampai kepada kita. Saudara tahu, kedua mujizat yang terjadi
Saya itu biasanya kalau pagi saya itu di lobi ya saudara. Saya lihat bule-bule di tempat ini, di tempat saya saudara. Jalan masuk-masuk itu saya senang. Kalau ada yang bisa bahasa Indonesia saya sapa, Tuhan memberkatimu. Selalu saya lakukan itu di tempat itu saudara. Tapi apa yang terjadi setelah saya pulang ke Semarang sebulan yang lalu saudara, saya mendapat kabar dari salah satu pegawai saya namanya itu Yosua, dia juga anak seorang pendeta yang cinta Tuhan luar biasa. Nah dia katakan, anak saya bilang, mama selamat loh ma. Loh kenapa? Tempat duduk mama, itu saya duduk di kursi gini ya saudara, di ini ada kayu hiasan. Di situ ada ular kobra, Ma. Bayangin kalau mama biasa duduk di situ apa mama enggak digigit. Oh Tuhan sudah bawa mama ke Semarang. Itulah untungnya. Kalau kita mempunyai iman yang kuat, kita enggak usah takut. Apa-apa naik, apa-apa mahal, enggak usah takut. Karena Tuhan memberkati selama kita masih bisa membeli. Tuhan tetap membuka pintu-pintu berkat buat kita. Karena itu saudara, kalau ada yang tertekan dalam kehidupan ini, kalau ada masalah, mungkin engkau dianaktirikan, mungkin engkau saat ini mengalami luka di hatimu, jangan sampai takutmu itu menjadi ketakutan. Takut itu baik, kalau kita takut kepada Tuhan, kita hidup benar. Kalau kita takut kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan bukan untuk kemuliaan kita, bukan mempromosikan diri kita, apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa saudara. Karena itu saya selalu berdoa. Kalau setiap minggu saya mengikuti ibadah di gereja ini, saudaraku saya selalu dukung dalam doa. Karena apa saudaraku, saya mau gereja ini bertumbuh benar-benar murni dengan iman-iman yang menjadi pahlawan-pahlawan iman. Banyak gereja memang saudara, hamba-hamba Tuhan banyak saudara. Tapi saudara, orang-orang hamba-hamba Tuhan sekarang yang hidup dosa, tetap berjalan dalam dosa. Hidup berzina, tetap jalan dalam perzinahan. Hidup dalam kekerasan. Hidup dalam kesombongan, saudaraku. Mari kita singkirkan semua ini. Apa yang enggak baik dalam hidup kita, singkirkan saudara. Layani Tuhan dengan kasih, tinggalkan dosa. Supaya apa saudaraku, di dalam keadaan yang menakutkan ini, kita enggak perlu ketakutan. Ngerti saudara ya, maksud saya kita enggak usah khawatir. Karena ada Tuhan yang pelihara kita, ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Saudaraku yang kasih, kita mau belajar dari kehidupan Rahab, seorang wanita. Dia bisa menjadi pahlawan, ya, pahlawan iman yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat ya, kita tahu bahwa Rahab ini mantan pelacur. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang tidak baik-baik saja saudara. Di mata manusia pasti saudara menilai hina. Menilai tidak layak di gereja, menilai ini orang yang tidak pantas saudara ya, apalagi menjadi pahlawan iman. Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Apapun keadaan saudara, masa lalu saudara, itu urusanmu. Tapi yang Tuhan lihat, iman kita, iman Rahab saudaraku, mengalahkan masa lalu yang kelam. Dia diangkat menjadi pahlawan wanita saudara. Di Alkitab banyak pahlawan-pahlawan wanita. Salah satunya ada Esther yang dengan keberaniannya menyelamatkan bangsa Israel. Di gereja ini juga ada Esther yang duduk di sini saudara. Ya, Tuhan berkati.
Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Seburuk apapun, kalau itu engkau tinggalkan, engkau mulai hidup seperti Rahab, menjadi berkat, menolong dua pengintai. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan menyelamatkan dia. Tidak masuk dalam kebinasaan, keluarganya diselamatkan, dia diselamatkan. Karena iman yang bertindak, iman yang bisa menolong dua pengintai untuk disembunyikan dalam rumahnya. Ini orang-orang yang dicari Tuhan. Jangan kita memandang masa lalu seseorang. Jangan kita ingat, oh aku ini gak layak loh. Aku ini dulu begini. Aku ini dulu merokok terus. Sampai sekarang tapi ya kok masih merokok. Aku dulu pemarah. Tapi sampai sekarang kok lebih galak. Amin saudara. Tinggalkan yang gak baik. Belajar seperti Rahab. Bisa merubah keadaan hidupnya. Hidup iman Rahab bukanlah iman yang gampang-gampang berubah. Nanti kalau baik dia mempunyai iman, kalau lagi enggak baik imannya turun. Bukankah banyak anak-anak Tuhan seperti itu ketika diberkati, oh Tuhan puji Tuhan, oh Tuhan terima kasih, oh Tuhan aku bersyukur. Tapi ketika saudara ada dalam masalah, goodbye Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan tidak menolong aku. Koreksi diri kita dulu saudara. Bagaimana iman kita kepada Tuhan. Belajar seperti Rahab ya saudara. Apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Setelah dia mempunyai iman. Dia tidak hidup dalam masa lalunya. Dia menjadi penolong, menyelamatkan dua pengintai. Demikian firman Tuhan pagi ini. Apapun masa lalu saudara, mari kita lupakan, kita tanggalkan. Kita mulai hidup baru mulai hari ini. Mulai hari ini berubah. Tidak ada KDRT lagi. Tidak ada yang sakit hati lagi. Tidak ada yang menyakiti hati orang lain lagi. Belajar menghormati, belajar jangan menyepelekan seseorang. Karena siapapun yang duduk di antara saudara, itu adalah anak-anak Tuhan seperti kita saudaraku. Karena itu saudaraku mari kita baca 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Amin. Kesudahan sesuatu sudah dekat. Jadilah tenang saudara. Lupakan segala sakit hati. Lupakan masalah apa-apa yang menakutkan. Ya, secara saat ini saatnya kita tenang. Kalau saudara gak tenang, saya yakin saudara tidak akan bisa berdoa. Tapi orang yang tidak tenang, tanda-tandanya semakin penuh dengan amarah. Semakin penuh dengan keegoisan. Selalu mencari kambing hitam, menyalahkan si A dan si B. Karena itu jadilah tenang. Dalam suasana apapun, keadaan apapun. Mungkin dalam rumah tangga ada pertengkaran. Ayo coba diam, tenang saudaraku. Seperti pernah saya katakan di sini. Ketika suami saya masih ada di samping saya, namanya rumah tangga pasti ada pertengkaran saudara. Kalau suami saya sudah marah-marah, saya duduk diam, saya tundukkan kepala, saya dalam hati saya bilang, Tuhan terima kasih musik surgawi, Tuhan terima kasih musik surgawi. Semakin keras suami saya, oh Tuhan indah, indah musik surgawi. Apa yang terjadi? Kalau kita berserah seperti itu saudara, saudara tahu, Tuhan merubah karakter suami saya. Dari seorang pemarah saudara, menjadi lembut saudara, penuh kasih saudara, berubah sekali. Setiap ada lembaran undangan saya khotbah dimanapun, ketika dia meninggal saya baru tahu. Ternyata dia kumpulkan saudara, di situ saya lihat banyak tetes air mata dia. Tuhan rubahkan dengan kata-kata iman kita. Kalau kita berbantah dengan suami, hak kita, berkat untuk keluarga kita akan terhilang. Tapi kalau kita bisa menerima, katakan ketika keluargamu marah, terima kasih Tuhan musik surga indah.
Tuhan akan merubah kita. Amin, saudara. Itu yang saya lakukan. Karena itu di sini dikatakan, jadilah tenang, tidak usah mikir ketakutan. Ya, saudara, di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, saudara. Di sini diperjelas, Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanan Tuhan. Tuhan akan membawa kita masuk dalam kemenangan. Kalau kita tidak bisa melepaskan ketakutan kita, maka Tuhan akan meninggalkan kita melepaskan tangan kita. Bukan Tuhan jahat, saudara. Bukan Tuhan tega meninggalkan kita. Tapi Tuhan gak mau tuh iman kita ini iman yang asal-asalan. Iman yang timbul tenggelam. Sekali kalau kita di gereja iman kita kuat karena melihat Pak Honggo berkhotbah, melihat saudara-saudara memuji Tuhan, iman kita kuat. Tapi begitu keluar rumah gereja ini, saudara, hati saudara mulai sedih lagi, mulai susah lagi. Wahai anak muda, angkat hidupmu, serahkan pada Tuhan. Tuhan menjamamu, singkirkan ketakutanmu. Engkau yang gak bisa tidur, mulai hari ini engkau minta Tuhan, Allah menggandeng engkau, Allah menolong engkau, Allah akan memegang tanganmu. Karena itu lepaskan sakit hatimu, lepaskan segala kepahitanmu di dalam nama Yesus. Allah bekerja saat ini. Saudara, kita mau baca lagi Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Amin, saudara. Dengan tinggal diam, tenang. Di sini dikatakan, kita diselamatkan Tuhan. Makanya jangan punya rong ngeyel, saudara. Kalau pagi ini Tuhan katakan, ayo tenang, jangan takut, jangan ngeyel. Ya tapi di rumah gak ada beras loh, Bu. Oh, di rumah suamiku gini, istriku gini. Kalau saudara ngeyel dengan pikiran saudara, Tuhan tidak akan ada bersama saudara. Tapi janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 itu, kalau kita tinggal tenang, kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Yang terbaik adalah Tuhan menyelamatkan kita. Seperti Tuhan menyelamatkan saya dari banjir. Tuhan menyelamatkan saya dari ular yang besar. Tuhan juga bisa menyelamatkan saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sudah melihat tadi dari kehidupan Rahab, ya saudara, dia mempunyai iman yang luar biasa, karena itu imannya melambung tinggi. Melalui perbuatannya, saudara, ada perubahan. Maaf, dari seorang pelacur, dia berbuat yang terbaik untuk menolong, menyelamatkan dua pengintai. Dalam hidup ini, saudara, ayo kita berubah. Biasanya, saudara, maaf, saudara, banyak anak-anak Tuhan yang egois. Diberkati untuk hidup sendiri. Pelit, saudara. Roh pelit itu jangan ada dalam hidup kita. Pelit melilit sampean saudara. Tapi mari kita berubah seperti mantan pelacur ini. Kalau dia dari orang yang seperti itu, bisa menjadi penolong. Dia mempunyai iman yang kuat, saudaraku. Hidup dalam kebenaran. Karena imannya yang baik, saudaraku. Dia tidak binasa. Keluarganya juga diselamatkan. Kalau saudara bisa berbuat baik, seperti Rahab, saudara. Saya percaya, bukan hanya saya yang diselamatkan, tapi anak cucu menantu saya. Demikian yang dilakukan dalam kehidupan saudara. Apapun yang engkau lakukan untuk menolong orang lain, apalagi menyelamatkan jiwa orang lain, saudaraku, engkau diselamatkan, engkau diberkati, engkau diberikan kekuatan, anak cucumu terpelihara. Tuhan berkata, anak cucu orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan menjadi peminta-minta, tapi akan diberkati secara luar biasa, saudara. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Mari kita baca
Korintus pasal 16 ayat yang ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Amin. Ini loh saudara, yang Tuhan mau dari saudara. Kalau engkau tenang, engkau diberkati Tuhan. Di gereja ini banyak pekerjaan Tuhan yang bisa engkau bantu. Saya lihat banyak anak-anak Tuhan di sini yang dipakai Tuhan. Salah satunya Bu Dayat, Pak Dayat, yang umurnya sudah sebaya saya. Banyak tugas ya Bu, macam-macam tugasnya ya Bu ya. Luar biasa. Ayo saudara yang lebih muda, mulai hari ini gereja ini membutuhkan tenaga saudara, bukan pendeta pembantu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk promosi, ini loh aku paling bisa, aku paling disayang Pak Honggo, aku yang bisa mimpin pujian yang terbaik. No, bukan itu yang Tuhan mau. Di sini ada pekerjaan Tuhan, ayo pentingkan hidup ini untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemajuan gereja ini, terlebih kerinduan dari jemaat yang akan menjadi 2.000 ya Pak Honggo. Nah, itu saudara, itu tugas saudara. Saya ikuti khotbah Pak Jerry kemarin. Kalau satu orang membawa 3 jiwa, gereja ini akan dipenuhi. Ya, karena itu banyak pekerjaan Tuhan. Dahulu saya masih muda saudara. Saya di Tanah Mas 32 tahun saya melayani di gereja. Setiap jam 3:30 saya sudah ada di pelataran gini. Pekerjaan saudara tahu, saya menebarkan tikar-tikar, menaruh bantal untuk sandaran, menaruh kain sarung untuk tutupan kaki, seperti itu. Dari muda, dari kecil saudara, ketika saya sakit jantung dirawat di rumah, tapi saya masih memaksa diri, aku harus melayani Pak, aku harus ikut Tante Buyung, gembala saya waktu itu Ibu Buyung yang membimbing saya. Aku harus ikut ke Sidoarjo, dia pelayanan kemana-mana, saya ikuti, saya diajak saudara. Cinta pelayanan saudara, itu menjadi perhitungan dari Tuhan. Ya, memang enggak gampang. Ketika kita serius melayani Tuhan, justru iblis juga menyerang kita. Seringkali hati ini terluka. Seringkali hati ini tersakiti. Tapi setiap itu datang saya katakan, Tuhan aku kan hamba-Mu. Aku anak-Mu Tuhan. Singkirkan kesakitan, singkirkan sakit hati. Saya cuma menangis saudara. Kalau sudah gitu air mata ini gak bisa berhenti. Saya mau berhentikan, saya tutup mata tadi tetap keluar. Dan setelah itu saya mengalami kelegaan yang luar biasa. Karena itu saudara, mulai hari ini jangan pikirkan negatif. Ya, apapun di kanan kiri kita, Tuhan sanggup memakai saudara-saudara seiman lebih dari hari-hari ini saudara. Gereja ini membutuhkan pekerja-pekerja yang handal, pekerja-pekerja rohani yang benar-benar seperti Rahab, tidak mencari popularitas, tidak mencari lain-lainnya saudara, mungkin kebutuhan hidup. Tapi dia saudaraku berani ambil satu pekerjaan yang mengandung sangat berat resikonya. Kalau dia sampai ketahuan menyembunyikan 2 pengintai, dia akan dibunuh, dibinasakan. Dan keluarganya pun ikut dibinasakan. Tapi Rahab saudara yang sudah mempunyai iman yang baru, iman ini menyelamatkan dia. Iman ini merubah dari seorang wanita yang gak berharga menjadi seorang pahlawan. Wanita pahlawan iman saudara. Saya mau ibu-ibu di sini, engkau bukan kaum lemah. Walaupun kita sudah tua, jalan sudah tertati-tati. Tapi kita gak boleh lemah, iman kita harus hidup. Iman kita harus bangkit. Ayo saudaraku, lakukan untuk gereja ini yang terbaik. Memang enggak mudah saudara dalam pelayanan satu wadah ya saudaraku. Tapi kalau iman kita, iman yang diberkati oleh Tuhan, iman yang sungguh-sungguh kita ambil keputusan, aku harus mempunyai iman yang hidup. Imanku enggak mau iman gampang-gampang berubah, tapi iman yang tetap. Disakiti atau dianggap diremehkan ya. Dalam keadaan apapun, setiap kita pasti pernah tersakiti.
baik dalam keluarga, dalam rumah tangga. Tapi singkirkan itu, buang. Itu adalah penaburan iblis ya saudara. Kita mulai jaga iman percaya kita mulai hari ini. Ingat, Rahab berubah, maka dia diberkati Tuhan, diselamatkan. Tidak hanya dia, tapi keluarganya ikut terselamatkan. Kalau kita kepingin keluarga kita terselamatkan, miliki dahulu iman sebagai papa, mama, bahkan oma-oma, opa-opa di sini. Ayo mulai berikan contoh yang baik dalam hidup ini, iman yang terbaik dalam hidup ini ya. Saudaraku, mari kita baca Markus pasal 9 ayat yang ke-23. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kalau ada orang berhasil, kalau ada pendeta yang berhasil, saudara juga dapat berhasil. Asal engkau mempunyai iman percaya. Mari kita belajar dari binatang yang sangat lemah. Semut, laba-laba, ya saudaraku, tawon, ya, lebah. Kita lihat dari semut, saudaraku. Mereka adalah binatang-binatang yang bukan ada kekuatan, binatang yang sangat lemah. Tapi mereka tidak mempunyai malas, saudaraku. Coba saudara perhatikan semut ya saudara. Di rumah anak saya karena mereka jual makanan kadang-kadang banyak semut. Saya singkirkan, ini rumahnya saya obrak-abrik. Nanti saya ngerajang belum selesai, ini sudah bangun rumah semut lagi. Berarti apa? Dia enggak malas. Dia siapkan makanan pada waktu panas, dia mengumpulkan makanan untuk persiapan di musim dingin, di musim hujan. Demikian dengan lebah, saudara. Saudara bayangkan kalau lebah madu tawon itu ya saudara, diambil madunya, diperes sarangnya sampai hancur. Enggak lama di tempat yang sama akan ada sarang baru. Ini gambaran menjadi pelajaran bagi kita anak-anak Tuhan. Jangan gampang putus asa, jangan malas ya saudaraku. Kita belajar dari kaum yang lemah ini, binatang yang lemah ini menjadi inspirasi saya. Saya enggak boleh berhenti, walaupun kaki saya seperti ini, jantung saya mengalami kebengkakan lebih besar dari biasanya. Tapi saudara dengar suara saya, keras. Tapi ada kalau ngomong saya duduk di situ saya enggak bisa, sakit dada ini. Tapi ketika di mimbar, Roh Kudus memberi kekuatan buat saya. Saya bisa kuat. Mungkin kalau saya berteriak, jangan dengar Pak Honggo aja. Teriakan saya pasti lebih keras. Amin, saudara. Karena apa? Bukan saya, karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup saya memberikan suara. Ketika saya ada di tempat ini, kekuatan Allah saya rasakan ini. Karena itu kita harus belajar dari yang lemah. Binatang yang lemah aja enggak malas. Ketika dia obrak-abrik kandangnya, mereka segera membangun. Si semut yang kecil, saudara, kalau kita pitos gitu aja meninggal. Tapi saudaraku, ketika kita bongkar rumahnya, semut ini cepat membangun. Demikian jemaat di sini, pengerja-pengerja. Saya dengar baru ada pelantikan ya Pak ya, buat kepengurusan. Ayo belajar sama semut ya, rajin ya. Enggak usah nunda-nunda. Pak, nanti kalau dikasih pelayanan Pak Honggo, jangan Pak, minggu ini aku masih ada ini, masih repot, masih jualan, masih ini itu. Kita belajar seperti semut. Ayo, apapun yang diperintahkan Pak Honggo, itu bukan dari hati Pak Honggo murni. Tapi Tuhan pakai Pak Honggo. Tunjuk si A, tunjuk si B. Itu perintah Tuhan melalui Pak Honggo. Kerjakan semuanya. Kerjakan. Jangan malas, itu di dalam gereja kita, saudaraku. Saya yakin kalau saudara belajar dari si semut ini, dari si laba-laba maupun serangga ya saudara. Coba kalau serangga di rumah saudara bersihkan, gak lama akan banyak lagi serangga. Ini binatang-binatang kecil, tapi dia mempunyai kemampuan.
Dia bukan pemalas. Anak-anak Tuhan, para pelayan di sini, orang-orang yang baru dilantik dalam kepengurusan, ayo belajar sama si semut. Apapun jangan hitung-hitungan tentang tenaga, mungkin harus mengeluarkan biaya. Ayo belajar sama si semut, belajar, lakukan cepat. Bangun gereja ini untuk memenangkan jiwa 2000. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan saat ini, saudara. Karena itu mulai hari ini siap di gereja kita bekerja. Pekerjaan menanti ya Pak Honggo ya. Banyak yang harus dikerjakan. Demikian di rumah tangga. Maaf kalau ada bapak yang belum bekerja. Ayo Pak ya, lihat semut ya, lihat semut Pak ya, lihat mereka itu rajin loh Pak. Ayo ibu-ibu, kalau biasanya aduh mainan HP enggak bersihin rumah, mainan HP enggak nyirami kebun, mainan HP enggak mempelajari anak-anak. Ayo tinggalkan malasmu, tinggalkan ayo bapak-bapak. Masa kalah si semut bekerja, bapak-bapak duduk main HP. Sebagai hamba Tuhan, saya peringatkan saudara, memang TikTok itu menarik, Facebook menarik, tapi saya dijauhkan dari semua itu. Setiap pagi, saya kalau di rumah Pak Jerry, saya ngerajang Lombok itu puluhan kilo, HP saya di depan. Mendengarkan firman Tuhan. Pak Honggo lagi khotbah pagi, siapapun setelah Pak Honggo, setelah gereja ini, saya cari hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan senang main HP. Saya nangis saudara, kalau ada pendeta saudara, anaknya dimarahi, anaknya dihantam, dipukul, tapi bapaknya main HP. Dari pagi sampai malam. Bayangin saudara. Ini bukan contoh yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu, engkau harus berubah. Ya, saya bukan katakan HP itu salah. Yang salah ini loh saudara, pikiran saudara sudah terikat dengan TikTok, dengan apa-apa di HP. Ayo mulai sekarang belajar. Jadi suami yang bertanggung jawab, suami yang bisa membantu istri, suami yang mau bekerja mencari nafkah. Ini tugas loh saudara. Kalau zaman dulu, zaman saya masih muda saudara, itu kalau seorang istri bekerja, suami itu malu. Dulu waktu saya mulai menikah, saya paling senang bekerja ya saudara. Saya bilang, aku mau buka rumah makan. Jangan malu-maluin. Terus saudaranya dikasih tahu kakak-kakaknya, masa istriku ini mau bekerja gini-gini, enggak boleh malu-maluin. Semua saudara berkata gitu. Tapi sekarang enggak loh saudara. Silakan, ibu-ibu boleh bekerja. Lebih baik bekerja daripada main HP. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu ya mari mulai sekarang, enggak bapak aja harus bekerja, tugas masing-masing. Bapak mencari uang, ibu bekerja merawat anak-anak, merawat tanaman ya Bu Yeni. Ini Bu Yeni paling senang tanaman ya Pak Honggo ya. Puji Tuhan, ibu gembala yang lengkap ya saudara, dia senang bertanam. Saudaraku yang dikasihi, mulai hari ini kita harus berubah. Jadilah Rahab yang sekarang ya saudara. Rahab yang mempunyai iman yang luar biasa. Sehingga dia dicintai Tuhan, diberkati Tuhan. Yang nomor satu, dia menyelamatkan keluarganya. Inilah firman Tuhan pagi ini. Saya ingin saudara bekerja untuk Tuhan. Saudara meninggalkan masa lalu saudara. Ganti masa lalumu. Mungkin hidupmu saudara seperti Rahab gak benar, terus gak benar. Mungkin kau perokok, namanya anak Tuhan kok masih merokok. Kata anak Tuhan kok masih hidup dalam kekerasan. KDRT masih jalan, judi masih jalan, homo masih jalan. Anak-anak muda hati-hati, engkau jangan terjerat dengan masalah-masalah itu. Allahmu melihat engkau, apa yang kita perbuat itu ada pertanggungan jawab
terjawab dalam hidup kita. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, engkau menjadi orang yang berhasil. Mulai hari ini ada perubahan, hidup baru, iman baru bersama dengan Tuhan. Kita enggak boleh malas, kita tidak boleh hanya sebagai pengunjung gereja. Kayak di biskop, datang, beli karcis, setelah itu pulang dalam keadaan yang tidak baik-baik aja. Tapi mulai sekarang, ayo anak-anak Tuhan, anak-anak muda, pemain musik, ya, singer, song leader, mulai sekarang lebih serius. Jangan ada kemalasan, ya. Mulai bekerja untuk Tuhan, bukan hanya untuk Pak Honggo. Kalau engkau melakukan pekerjaan di gereja ini, engkau pikir engkau hanya untuk Pak Honggo. Tuhanmu melihat. Pak Honggo ini walinya Tuhan, wakilnya Tuhan. Dia yang diperintahkan sebagai Bapak Gembala, yang tetap kita jagai, kita hormati, kita perhatikan. Ya saudara, saya mengikuti beliau. Dari Bu Yani mulai mempunyai anak, ya. Setiap saya diundang, drum bandan Bu Yani. Perutnya besar, gak lama melahirkan, sampai sekarang. Dan saya tadi lihat Pak Honggo, maaf Pak Honggo. Pak Honggo dulu itu kayak Sikya. Kayak anak-anak SMA gitu ya, muda, masih kecil, imut-imut. Tapi tadi saya lihat, Pak Honggo sekarang wajahnya sudah lain, berkarisma, sudah kelihatan ada umur, sudah layak menjadi dipanggil gembala sidang, sudah mumpuni gitu maksud saya saudara. Luar biasa ya, ini merasakan enggak ini? Ayo jujur, ayo. Ya Pak Honggo sekarang banyak perubahan. Firman-Nya, doanya, pelayanannya saya lihat luar biasa. Karena saya ikuti loh Pak Honggo. Setiap Pak Honggo khotbah dimanapun, maaf, saya selalu ikuti. Siapapun, Pak Tono, Bu Maria pun, kalau khotbah di sini, saya selalu ikuti. Kalau sedikit aja melemah, Tuhan tolong, saya kejar dengan gitu. Dalam nama Yesus, saya pegang HP saya, Tuhan berkati dia, berkati, urapi dia. Itu yang saya lakukan saudara. Ya, ayo mulai hari ini saudara, Tuhan bilang jangan takut. Ya, di Yesaya 41 ayat 10 tadi mengatakan jangan takut. Tuhan akan pegang tangan saudara mulai hari ini. Tuhan akan menolong saudara. Dan Tuhan akan memberikan keselamatan. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan di hati yang tenang. Karena itu apapun gejolak hatimu saat ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan, kita minta Tuhan, berikan aku hati yang baru, iman yang baru. Berikan aku semangat dalam hidupku untuk menjadi pelayanmu yang dikenan kepada Tuhan. Bukan hanya dikenan pada Bapak Gembala, tapi minta perkenanan Tuhan. Maka ada jaminan keselamatan, ada jaminan berkat. Bukan berkatmu hanya papa mama, tapi berkat buat anak cucumu, buat pekerjaanmu saudaraku. Mungkin saat ini pekerjaanmu lagi lemah. Minta sama Tuhan, katakan, Tuhan, aku butuh Tuhan. Aku mau mempunyai iman yang hidup. Maka semuanya akan menjadi berubah baik ya saudara. Saudara bisa mungkin mengikuti pelajaran saya. Kalau ada pertengkaran dalam rumah tangga, jangan disauti. Diam. Katakan, aduh musik surga ini enak banget Tuhan. Aduh benar Tuhan, terima kasih. Walaupun saya pernah dikatakan sama suami saya saudara, lu ini lu, dia mau kok, dia memek dingkluk, kayak orang gila, kayak orang bisu. Oh puji Tuhan. Suara surgawi, musik surgawi semakin indah. Itu yang bisa merubah tabiat karakter pasangan hidup kita. Coba kalau dibantah, ya akan menjadi perang dunia dalam keluarga kita. Amin saudaraku. Kita minta saudaraku, kita harus menjadi pahlawan iman yang kuat. Mulai hari ini iman kita harus kuat. Iman yang benar-benar berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sehingga kita akan melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam gereja ini.